Puji Tuhan, haleluya. Kembali kita jumpa dalam acara Gema Rohani malam hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah akan mengikuti acara Gema Rohani dari GBI Efrata. Semua jemaat akan mengalami berkat Tuhan pada malam hari ini. Mari jemaat dengan penuh sukacita, penuh dengan hati bersyukur, karena Tuhan masih berikan kesempatan lagi buat kita semua untuk senantiasa bersekutu di dalam doa, bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah dunia ini, di mana kita tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, selain kita tetap selalu ada di dalam pergumulan kita, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Amen. Sehingga kekuatan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan itu yang memampukan kita hidup di tengah-tengah dunia. Ingat, kita tidak berjalan sendiri, tapi ada kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong kita sehingga kita tetap kuat di dalam menghadapi akhir zaman ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat satu pujian. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin, puji Tuhan, lebih dari hidup, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau, terima kasih, oh Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang Kau nyatakan bagi kami setiap hari. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih buat kecukupan atas segala yang kami perlukan.
Sungguh Engkau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang tak terkatakan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Puji Tuhan. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sesudahnya kami memuji, menyembah Engkau, saatnya kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman Tuhan yang menjadi kekuatan di tengah-tengah pengiringan kami selama kami ada di muka bumi ini. Kami sangat butuh firman-Mu. Terima kasih dengan urapan Allah menjadi bahagian hamba-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, jemaat GBI Efrata Luwuk dimanapun berada, baik yang ada di rumah ataukah di tempat yang lain. Malam hari ini kembali kita berada pada acara yang selalu kita nantikan, Gemar atau Gema Rohani. Puji Tuhan. Dalam setiap kali memulai khotbah, di setiap kali mana saya yang menyampaikan, saya selalu meyakinkan jemaat bahwa melalui acara Gemar ini kita pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, sampai saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau saja kita hitung waktu sejak awal COVID ini berlangsung, sudah lebih kurang 1,5 tahun, ya, terhitung bulan Desember tahun 2019. Kalau kita mulai dengar masuk ke Indonesia, sampai hari ini sudah lebih kurang 1,5 tahun. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, kalau saya coba baca data perihal mereka yang sudah meninggal sebagai akibat daripada COVID-19, berjumlah 74.000 orang lebih. Itu untuk Indonesia, ya, untuk kita Indonesia yang meninggal sebagai akibat COVID-19 dalam kurun waktu 1,5 tahun itu berjumlah 74.000 orang lebih. Kalau yang terpapar 2.911.000 sekian, ya. Sementara yang sembuh berjumlah 2.200 sekian ribu sekian juga. Jadi kalau kita lihat memang perbandingan antara yang terpapar kemudian yang sembuh dengan angka kematian, rasanya angka kematian terlalu kecil dibandingkan dengan yang sembuh juga, ya, dari mereka yang tadinya sudah terpapar. Tetapi bagi saya 74.000 itu masih merupakan satu angka yang cukup besar. Nah, dari mereka yang telah dipanggil pulang oleh Tuhan dalam jumlah sekian, tapi kenyataan untuk kita malam hari ini, baik saya secara pribadi, Bapak Ibu yang tengah mengikuti siaran ini, kita masih ada. Saya menilai dan saya berani menyatakan kepada Bapak Ibu bahwa keberadaan saya secara pribadi, saya pun yakin Bapak Ibu pun setuju dengan pernyataan saya, bahwa kita ada sampai malam hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan.
Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup. Tuhan masih memberikan kita kesempatan di dalam beraktivitas. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, memuji, menyembah. Bahkan Tuhan masih beri kita kesempatan untuk bisa mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Dan salah satunya kesempatan itu melalui acara Gemar pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, sehubungan dengan keberadaan kita yang semata-mata hanya merupakan anugerah Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Menghargai Anugerah Tuhan. Itulah judul atau tema firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu saya akan membacakan dua buah ayat, ya, di mana di dalam dua ayat ini Daud menyatakan sesuatu. Saya akan baca yang pertama di dalam Mazmur 63 ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ayat yang kedua di dalam Mazmur 138 dan ayat yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kalau di dalam ayat yang pertama tadi, Daud memulai dengan sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Baru kalimat terakhir, maka bibirku akan memegahkan engkau. Tetapi di dalam ayat yang kedua, dia memulai justru kebalikannya. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Dia sudah mulai dengan memuji nama-Mu. Alasannya, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Kedua ayat firman Tuhan ini merupakan sebuah pernyataan Daud kepada Tuhan perihal anugerah dan kasih setia Tuhan yang dialaminya secara pribadi. Jadi kalau saya boleh katakan kedua ayat ini sebagai sebuah pernyataan atas respon Daud terhadap anugerah dan kasih setia Tuhan yang dia alami. Yang menarik di sini adalah di dalam pernyataan Daud bahwa anugerah dan kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih bernilai daripada hidup, katanya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hidup? Kasih setiamu lebih baik dari hidup. Kalau saya mau terjemahkan begini, anugerah dan kasih setia Tuhan itu jauh melebihi segala apapun yang dia miliki di dalam hidupnya. Jadi luar biasa sekali. Nah, karena dia menempatkan bahwa anugerah atau kasih setia Tuhan lebih besar, dia katakan, bibirku memegahkan engkau. Kalau di ayat yang kedua, aku akan memuji engkau. Ya, itu pernyataan daripada Daud. Saudara yang saya kasihi, jadi sebagai wujud daripada rasa syukurnya, dia nyatakan melalui memuji Tuhan, atau dia menggunakan kalimat di bagian ayat yang pertama, memegahkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Alkitab, ya, khususnya di dalam kitab Mazmur, kita banyak menemukan bahwa sosok Daud, dia adalah satu pribadi yang selalu memuji Tuhan. Jadi kalau dalam dua ayat tadi, dia menyatakan bahwa dia mau memegahkan engkau, lalu memuji nama-Mu, itu bukan hanya sekedar omong, tetapi ada beberapa ayat nanti sebentar kita akan baca, dan itu tidak hanya merupakan sebuah pernyataan, tapi ada realisasinya. Ya, jadi kita temukan sosok Daud adalah sosok yang selalu memuji Tuhan. Saya ambil beberapa ayat, di dalamnya juga ada pernyataan. Mazmur 119 ayat 164. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari
Apakah angka 7 ini menyatakan 7 lagu? Saya kira tidak dimaknai begitu. 7 kali, mungkin itu 7 kesempatan. Nah, di dalam 7 kesempatan dia memuji Tuhan itu, dalam satu kesempatan berapa lagu yang dia nyanyikan. Sebagai contoh, kalau kita doa pagi atau kita mau doa malam, terkadang kita nyanyi paling minimnya 2 lagu. Atau kadang nyanyi 3 lagu. Nah, kalau satu kesempatan 3 lagu, sementara dia 7 kali, dalam arti ada 7 kesempatan yang dia gunakan, maka berarti berapa jumlah lagu yang dia nyanyikan. Nah, saudara, jadi dia katakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji. Berarti bukan hanya 1 lagu, tapi dia memuji-muji dengan beberapa buah lagu dalam satu kesempatan. Dikalikan 7, kira-kira begitu. Lalu dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7, Daud berkata begini, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari, nuraniku mengajari aku. Pada bagian ini, ada satu pernyataan dari Daud. Alasan dia memuji Tuhan, ya, karena Tuhan yang telah memberi nasihat kepadanya. Jadi Daud katakan, aku memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 22, ayat yang ke-23, aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Kita tahu bahwa Daud, dia seorang yang memang selalu dan sering memuji Tuhan. Jadi apa yang dia nyatakan di sini, semua itu memang terrealisasi. Lalu Mazmur 26 ayat yang ke-12. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaat. Kembali dia menyatakan, aku mau memuji Tuhan, puji Tuhan. Nah, itulah beberapa ayat yang di dalamnya menyatakan bahwa Daud, dia seorang yang sering dan selalu memuji Tuhan. Kiranya melalui ayat-ayat yang sudah kita baca, ini juga bisa memotivasi kepada kita semua, supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi, anak-anak Tuhan yang suka memuji Tuhan, yang selalu atau sering memuji Tuhan. Tidak peduli di mana kita berada, mau ada di rumah, kita mau ada di kamar, kita mau ada di dapur. Bagi ibu-ibu khususnya yang setiap harinya memasak, gunakanlah waktu kesempatan, mungkin sementara iris tomat, iris bawang, iris cabai atau rica, sambil bernyanyi bagi Tuhan. Saya kira itu juga punya makna, bisa membuat pekerjaan yang berat bisa menjadi ringan. Kenapa? Karena sambil kita mengerjakannya, kita sambil memuji-muji Tuhan. Saya yakin ketika mana kita menjadi anak Tuhan yang selalu memuji Tuhan, seperti halnya tokoh yang sementara kita bahas, yaitu Daud, hati Tuhan disenangkan, maka saya yakin, saya percaya Tuhan pasti memperhatikan, bahkan Tuhan pasti memberkati kita semua. Saudara, jadi saya ulang bahwa Daud tidak hanya sekadar memberi pernyataan, tetapi dia memang seorang yang gemar dan suka memuji Tuhan. Dan itu terrealisasi. Dalam istilahnya, kalau bisa saya menggunakan kalimat begini, sepertinya tiada hari bagi Daud tanpa memuji-muji Tuhan. Ya, itu kalimat saya, tiada hari tanpa memuji Tuhan. Kalau kita ambil mengacu pada pernyataan di ayat yang pertama tadi, 7 kali dalam sehari, berarti dia tidak hanya 1 hari, dalam sehari, berarti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dia selalu memuji Tuhan. Dalam 1 hari ada 7 kali, yang saya katakan tadi 7 kali, ini bicara tentang 7 kesempatan, 7 waktu di mana dia gunakan untuk memuji Tuhan. Jadi tepat kalau saya menggunakan istilah tiada hari tanpa memuji Tuhan. Haleluya. Saya kira ada di antara kita juga yang setiap hari pasti menyanyi. Salah satunya saya. Karena kalau 1 hari tangan ini tidak memetik gitar, nyandak kuti gitar, nah itu biasanya ada yang kurang dalam hidup, puji Tuhan. Entah di mana, di ruang tamu, di pastori, ataukah di kamar, karena di kamar juga ada gitar yang bisa digunakan. Jadi selalu menyanyi. Bahkan ada kesempatan, sekali-sekali kami berdua suka bernyanyi bersama, saya dengan istri yang kucinta, ku sayang ini, ya, puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi inilah bentuk penghargaan Daud terhadap anugerah atau kasih setia Tuhan
yang telah dialaminya. Jadi dia nyatakan dengan cara dia memegahkan Tuhan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Daud adalah seorang yang memiliki banyak harta. Kalau istilah sekarang, Daud adalah orang kaya. Dan dia bukan OKB, bukan orang kaya baru. Daud memang orang kaya. Bahkan saya pernah coba menggunakan kalkulator menghitung harta kekayaan Daud. Rasanya kehabisan angka. Terlalu banyak harta kekayaan daripada Daud, ya, puji Tuhan. Melimpah dengan harta benda. Akan tetapi, kalau kita menghubungkan penghargaan Daud terhadap kasih setia Tuhan, saya yakin dan saya pastikan tidak berdasar dari harta kekayaan yang dia dapatkan. Tidak berdasar atau bertolak dari harta kekayaan yang dia miliki. Bukan di situ dasarnya. Tetapi kasih setia, ucapan syukur Daud yang dia nyatakan melalui cara memuji Tuhan, atau dia menggunakan kalimat memegahkan Tuhan, itu dikarenakan dia mengalami banyak hal tentang anugerah dan kasih setia Tuhan. Kira-kira apa bentuknya yang menjadi dasar rasa syukur Daud terhadap anugerah dan kasih setia Tuhan? Yang pertama, Daud banyak kali mengalami perlindungan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Daud mengembalakan kambing domba, ada beberapa kali dia harus menghadapi binatang buas berupa serigala dan beruang. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam Daud menghadapi satu ancaman ini, dalam hitungan manusia, Daud pasti kalah. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab mencatat secara terang benderang, secara gamblang, bahwa binatang buas yang coba-coba menerkam hewannya yang dia pelihara, semua dikalahkan oleh Daud. Kalah dalam arti kata dibunuh oleh Daud. Dalam kekuatan alaminya, saya yakin tidak mungkin Daud bisa mengalahkan beruang dan serigala. Tetapi karena Tuhan yang bersama dengan dia, maka dia mampu membunuh baik serigala maupun beruang. Nah, itu salah satu anugerah dan kasih setia Tuhan yang menjadi dasar Daud untuk dia memegahkan nama Tuhan, dia memuji, dan dia menyembah Tuhan. Perlindungan Tuhan. Kemudian penyertaan Tuhan. Saya kira kurang lebih sama antara perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apalagi yang menjadi dasar Daud untuk bersyukur kepada Tuhan, memegahkan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Damai sejahtera yang pasti dialami. Ya, walaupun tidak secara nyata ada catatan yang mengatakan kata damai sejahtera itu dalam ayat yang sudah kita baca, tetapi satu hal yang kita tahu pasti, orang yang di dalam hidupnya ada Tuhan pasti mengalami damai sejahtera. Puji Tuhan, sukacita. Nah, ini yang merupakan hal-hal yang tidak bisa dinilai. Kalau harta berapapun banyaknya masih bisa dinilai, tetapi perlindungan, penyertaan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang dialami oleh Daud, itu merupakan berkat yang tidak bisa dihitung dengan angka. Bayangkan saja, kalau kasih setia Tuhan tidak berlaku melalui perlindungan dan penyertaan, saya yakin Daud sudah mati di padang waktu dia berhadapan dengan serigala dan beruang. Itulah sebabnya saya katakan, dasar ucapan syukur daripada Daud tidak terletak pada harta kekayaannya, tapi pada perlindungan yang Tuhan nyatakan, penyertaan juga yang Tuhan nyatakan, damai sejahtera yang Tuhan berikan, dan juga sukacita serta kekuatan yang luar biasa. Dan tentunya satu alasan yang pertama dan terutama yang menjadi dasar Daud memegahkan Tuhan atau memuji nama Tuhan adalah keselamatan dirinya, hidupnya, atau katakan saja hidup kekal. Nah, saudara, saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara bahwa sesungguhnya saat-saat ini kita semua, ya, sekarang kita berada di dalam satu situasi yang secara manusia tidak menguntungkan. Seperti saya sudah singgung tadi di awal,
bahwa banyak saudara, teman-teman kita, ada tentunya orang yang tidak kita kenal, yang telah meninggal sebagai akibat daripada COVID ini. Tetapi malam ini kita adalah orang-orang yang sedang mengalami anugerah Allah, sedang mengalami kasih setia Tuhan. Oleh karena itu mari saya mendorong kembali dari tempat ini, menghimbau kepada saudara, biarlah kita menghargai anugerah atau kasih setia Tuhan yang kita alami sekarang. Saudara, kita hidup ini anugerah yang besar. Kita masih bisa bernafas dengan bebas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa bepergian kemana-mana walaupun terbatas. Apalagi sekarang di kota Luwuk, jam 7 jalan, berani jalan sendiri, ketemu dengan mereka yang sedang patroli. Mereka bisa tangkap, mereka bisa angkut saudara di tempat, lalu mereka, tes di swab. Kalau seandainya kedapatan di dalamnya positif, entahkah saudara akan dikarantinakan, ataukah di isolasi mandiri di rumah Bapak Ibu masing-masing. Tetapi sekalipun situasi dan kondisi kita masih seperti itu, saya katakan ini masih merupakan satu anugerah dalam keterbatasan, tapi kita masih ada. Kita bisa mengatur waktu kita untuk bepergian. Kalau istri saya katakan batasan waktu mereka keluar dari rumah jam 6. Setelah jam 6 harus sudah ada di rumah, dan kalau memang perlu sekali mungkin baru bisa pergi di atas jam itu. Nah saudara, tapi saya ulang bahwa walaupun dalam keterbatasan, sekali lagi kita harus sadar bahwa kita sedang mengalami kasih setia ataupun anugerah daripada Tuhan yang luar biasa. Pandemi COVID-19 sudah berlangsung, saya katakan tadi, kurang lebih 1,5 tahun. Ya, saya ulang lagi mengenai catatan resminya tadi. Yang terpapar itu ada 2.911.733 orang. Yang sembuh ada 2.293.875 orang. Yang meninggal ada 74.920 orang. Puji Tuhan. Saudara, jumlah yang ada bukanlah jumlah yang kecil, saya sudah katakan dari tadi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, dari jumlah yang besar, angka kematian 74.920 orang, kita tidak termasuk di dalamnya. Ini yang kembali saya katakan, sadarlah bahwa kita sedang berada di dalam anugerah Tuhan. Kita sedang mengalami kasih setia Tuhan. Terkadang kala di dalam pembaringan hanya menyadari itu. Teman-teman dekat telah pergi. Beberapa waktu yang lalu di gereja saya sudah katakan ada teman baik saya, hamba Tuhan telah pergi. Nah, di dalam 6 hari, dalam minggu ini, 6 hari kemarin, ada satu teman saya yang dipanggil Tuhan, hamba Tuhan. 5 hari kemudian ada satu lagi hamba Tuhan, kalau tidak salah dia ya. 4 hari ada 2 orang yang dipanggil Tuhan, hamba Tuhan juga. Kemudian berapa hari lagi? 2 hari kemarin ada lagi yang meninggal. Tadi ada juga yang meninggal walaupun tidak saya kenal orangnya. Jadi setiap hari ada berita kematian. Dan yang pergi, yang meninggal, mereka adalah orang-orang yang kita kenal dekat. Mungkin juga yang bukan kita kenal. Tetapi mereka ini masuk pada angka 74.920 orang. Sementara kita hari ini masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan, memegahkan Tuhan. Kita masih bisa mendengar suara Tuhan. Oleh karena itu mari hargailah anugerah Tuhan, hargailah kasih setia Tuhan yang kita alami sampai pada saat ini. Saudara, di satu sisi yang lain ada Tuhan izinkan mengalami terpapar virus corona, tetapi mereka dipulihkan oleh Tuhan. Kalau tadi angka 74.920 itu mereka yang kena corona dan meninggal. Ada yang lain dalam jumlah yang cukup besar, 2 juta tadi berapa itu? Ya, 200 lebih ribuan orang. Mereka terpapar, tetapi mereka dipulihkan atau mereka mengalami kesembuhan. Bagi saya, sekalipun mereka sudah terpapar virus corona dan kenyataan saat ini mereka masih hidup, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebagai satu
hal yang membuat saya sedih dalam beberapa hari ini. Rekan saya hamba Tuhan ketika harus dibawa ke rumah sakit. Saudara, jam 11 malam suaminya membawa istrinya yang sudah terpapar corona dalam kondisi yang sudah sangat payah. Saudara tahu, semua rumah sakit di Surabaya mereka datangi dan semua menolak. Ya, mulai jam 11 terakhir ada rumah sakit di dekat di daerah kami di Surabaya ini, Rumah Sakit Nasional Hospital. Terakhir di situ, dan rumah sakit ini menolak. Mereka berkata, "Pak, kalau kami terima lalu kami tidak apa-apakan, buat apa?" Jadi mereka menolak dan akhirnya mereka pulang. Saudara, besoknya, singkat cerita, jam 12:30 siang kurang 5 menit dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu situasinya. Nah, mereka yang sempat mengalami namun disembuhkan. Saya katakan ini merupakan satu wujud anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi secara khusus mereka yang sudah pernah terpapar, khusus bagi saudara, saya mau katakan bersyukur. Saudara sudah sempat masuk di sana yang mengalami virus corona. Tetapi Tuhan masih menyatakan anugerahnya dalam arti kata, Tuhan masih beri kesempatan hidup. Dan artinya, apa yang sudah Tuhan berikan ini kita harus gunakan untuk memegahkan Tuhan, untuk membesarkan Tuhan, memuji-muji Tuhan. Sebagai balasan kita atas apa yang sudah Tuhan nyatakan sebagai anugerah dan kasih setia Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau dalam kurun waktu 6 bulan sudah ada puluhan rekan sepelayanan saya yang meninggal dalam 6 bulan ini. Bukan hanya tadi yang berapa orang, tapi kalau saya hitung sejak Januari sampai sekarang sudah ada puluhan orang yang meninggal. Dan dari puluhan orang yang meninggal di 6 bulan terakhir itu ada banyak teman-teman saya. Itulah sebabnya kalau saya pribadi masih ada, saya mau katakan kepada saudara, ini anugerah Tuhan bagi saya. Ini kasih setia Tuhan bagi saya. Saya juga mau nyatakan, kalau malam hari ini Bapak Ibu masih bisa mengikuti acara Gema Rohani, ini anugerah Tuhan bagi saudara. Kasih setia Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, hargailah anugerah ini. Nyatakan dan wujudkan sebagaimana Daud. Dia memegahkan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Kapan? Ibadah-ibadah yang kita lakukan sekarang masih dalam bentuk live streaming atau online. Bagi kami di Surabaya itu sudah mulai tanggal 4 untuk periode ini. Ya, sudah 3 kali berarti kami, dan untuk Luwuk baru berlangsung hari Minggu kemarin. Sekalipun dalam ibadah yang terbatas, mari gunakan itu. Jangan justru sudah terbatas semacam ini kita tidak menggunakan kesempatan. Saudara, semasih Tuhan berikan kita waktu, kita mau gunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Supaya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya lebih besar lagi anugerah dan kasih Tuhan yang kita alami. Puji Tuhan, kita terus berdoa supaya situasi yang ada di seluruh dunia dan khususnya di bangsa kita Indonesia, lebih khusus lagi bagi daerah Bapak Ibu kekasih Tuhan di kota Luwuk ini, supaya ini segera berhenti. Dan saya percaya Tuhan sanggup menghentikan virus corona di seluruh dunia, khususnya yang ada di Luwuk. Sebagaimana Yesus pernah meredakan badai di Danau Tiberias, meneduhkan gelombang yang ada di Tiberias, Danau Tiberias ketika itu. Demikianlah Tuhan akan mengerjakan mujizat kepada kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hargailah anugerah atau kasih setia Tuhan yang kita alami. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Pasti jemaat diberkati oleh Tuhan. Biar hari-hari ini kita tetap semakin kuat, semakin semangat, semakin bergairah di dalam kita mencari Tuhan. Karena hidup kita semua berkat anugerah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Amin. Amin. Haleluya. Ku ada
besar anugerahmu melimpah, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Terima kasih banyak Tuhan buat anugerah kasih setiamu yang sampai detik ini kami rasakan. Amen. Kami belajar menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak-Mu yang menghargai kasih setia Tuhan, menghargai anugerah Tuhan. Kami sadar kalau hari ini kami masih hidup, kami masih diberikan kesempatan untuk kami bisa beraktivitas. Khususnya kami masih bisa berkesempatan beribadah. Sekalipun hari-hari ini ibadah kami dalam cara live streaming, dalam cara yang terbatas. Tapi ini merupakan satu anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Beri kami kemampuan untuk kami dapat menggunakan waktu-waktu yang Tuhan beri untuk selalu dapat memegahkan Engkau lewat ibadah-ibadah kami. Bahkan kami mau belajar waktu-waktu yang Tuhan berikan. Ketika kami ada di rumah, kami ada di perjalanan, kami berada di tempat kerja, kami menggunakan, mengambil waktu untuk kami memuji-muji Engkau. Karena kami tahu itulah bentuk ucapan syukur kami, itulah bentuk respon kami atas anugerah dan kasih setiamu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Meteraikanlah firman Allah oleh Roh Kudus di hati kami semua. Bagi umat Tuhan yang ada di rumah, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah kuatkan di dalam nama Yesus, yang susah hiburkan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami jalan buntu, Tuhan buka di dalam nama Yesus. Segala beban yang berat yang ada di atas pundak mereka, Tuhan angkat menggantikan dengan kelegaan. Rumah tangga bermasalah, Tuhan pulihkan. Dan secara keseluruhan Tuhan berkati kami dengan cara menjauhkan daripada kami mara bahaya, musibah, malapetaka, kecelakaan maut, penularan virus corona kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari hidup yang Engkau berikan kepada kami. Dan sekali lagi kami mau belajar untuk selalu menghargai anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai kita jumpa pada acara Gema Rohani minggu depan. Semua jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sampai kita jumpa.